Nah, disinilah kalau kita mau mentafakkurkan di sini, khususiatul insan ini lebih cepat untuk maqam ma'rifat, mahabbahnya kamilah, bawa kepada maqam fana fillah, baqa billah sekejap dengan jalan ini. Dan inilah yang dimaksud dalam hadis qudsi, al-insan sirri wa ana sirru la huwa ghairi wa la ana ghairu. Ini maksudnya nih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى فمعنى قول الله تعالى فاعلا أنه المختلف الموجد ومعنى كون العبد فاعلا أنه المحل الذي خلق فيه القدرة بعد أن خلق فيه الإرادة بعد أن خلق فيه العلم فارتبطت القدرة بالإرادة والحركة بالقدرة ارتباط الشرطي بالمشروط وارتبط بقدرة الله ارتباط المعلول بالعلة وارتباط المخترع بالمخترع وكل ما له ارتباط بقدرة فإن محل القدرة يسمى فاعلا له كيفما كان الارتباط كما يسمى الجلاد قاتلا والأمير قاتلا لأن القطع ارتبط بقدرتهما ولكن على وجهين مختلفين. Bermula maksud daripada perkataan Allah Ta'ala yang berbuat seluruh alam, yaitu Allah Ta'ala mengadakan dengan ketiadaan contoh terdahulu. Adapun kalau dikatakan hamba itu berbuat berusaha, maksudnya bahwa dirinya hamba itu adalah wadah yang dijadikan di dalam wadah itu ada kudrat yang sesudah dijadikan padanya iradat yang sesudah dijadikan padanya ilmu. Jadi secara ringkas bahwasanya badan hamba ini adalah tempat bagi kenyataan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi. Maka disebut secara ringkas bahwasanya hamba ini mazhar bagi Allah. Zat hamba mazhar bagi zat Allah, sifat hamba mazhar bagi sifat Allah, asmanya si hamba mazhar bagi asmanya Allah, af'alnya hamba mazhar bagi af'alnya Allah. Jadi pada hakikatnya yang ada itu hanya zat Allah Ta'ala sekompletnya. Itulah yang ada pada hakikatnya. Paham? Arti sekompletnya termasuk perbuatan. Nang sangat nyata dan jelas, dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, dirasa dengan rasa, disentuh dengan sentuhan, disampai oleh panca indera, itu semuanya adalah af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat dan asmanya dan zatnya maka sama sekali tidak sampai ke sana pandangan panca indera ini. Pahamkah? Oleh sebab itu awal-awal kita berjalan adalah syuhudul af'al. Di waktu kita beribadat, kita itu memandang ini af'alnya Allah. Itu peletakan batu pertama. Istilah guru Bangil sebelum beribadah lebih dulu dipasang. Perbuatan Allah itu dipasang, pasang dulu. Banyak yang dipasang hanya dari namun karena pasang dulu, lalu kita Allah Ta'ala hilang, dipasang dulu, pasang dulu.
Nang wallahu khalaqakum wa ma ta'malun itu dipasang dulu, hanya dipasang, hanya dipegang sembahyang kan, baca Quran kan, baca salawat kan, apa pasang dulu minta. Nah, karena naik kepada sifat, naik kepada asma, naik kepada zat, kemudian turun pulang kepada af'al. Maka af'al inilah awal kita berjalan, dan af'al ini juga penghabisan kita berjalan. Buktinya Rasulullah mulai Isra di rumah, naik Mi'raj, buliknya kemana pulang? Ke rumah juga pulang. Kadang batahan di Sidratil Muntaha situ kada, babulik juga pulang. Jadi yang dipakai cuma sebutin aja la fa'ilah illa Allah, itu aja yang dipakai. Sama ada beribadat maupun berusaha yang lain dari ibadat, seperti mencari duit. Nah, jadi tawakalnya itu kepada fa'il hakiki, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu beribadat kita berpegang kepada Allahnya, nang berbuat balik. Di waktu kita mencari, berpegang kepada Allahnya, nang maulah pencarian itu. Jangan berpegang kepada usaha ikhtiar, sama ada usaha dunia maupun usaha akhirat. Karena usaha nang dua itu semata-mata dhaif seluruhnya. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Falidhalika summiya fi'lan lahuma faqadzalika irtibatul maqdurat bil qudratain wa li ajli tawaqquqi dzalika wa taqabuqihi nasaballahu ta'ala al-af'ala fil qur'ani marratan ila al-malaikah wa marratan ila al-ibad wa nasabaha bi ainiha marratan ukhra ila nafsihi adniyatnya faqala ta'ala fil maut qul yatawaffakum malakul maut. Tuhan sandarakan nang mati itu Ajrail, karena Ajrail itu kenyataan Allah Ta'ala dipandakan sidin Ajrail, padahal hakikatnya siapa? Sidin itu. Summa qala azza wa jalla Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ini jelas-jelas dasar undang nang mati, undang nang mati. Wa qala ta'ala afara'aytum ma tahruthun. Ya kata, apakah kamu tidak memikirkan benda-benda yang kamu menanamnya? Nah, kenapa jadi kita dikatakan menanam? Karena kita kenyataan Tuhan. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Jawabannya anta tazra'un. Lalu ababa ilayna thumma qala ta'ala anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'ambatna fiha habban wa 'idaba. Bahwasanya hakikatnya kamilah yang mencurahkan air dari langit, kemudian kamilah yang membelah bumi, kemudian kamilah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu. Ada habban, biji, ada inaban, anggur. Wa qala azza wa jalla fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Kami mengutus kepada Maryam akan ruh daripada kami, ialah artinya Jibril. Fatamatsala laha basharan sawiyya, maka Jibril itu menyerupa seperti manusia meniup akan badan Siti Maryam, lalu Siti Maryam batiana.
disandarakan di sini kepada Jibril, padahal hakikatnya Allah, karena Jibril itu mazhar Allah Subhanahu wa taala. Summa qala fanafakhna fiha min ruhina. Ini jelas-jelas kami sendiri yang meniupnya, bukan Jibril. Jadi kadang-kadang Tuhan waktu menyandarkan kepada dirinya sendiri, ngarannya terang-terangan. Kadang-kadang Tuhan menyandarkan ke orang lain, ngarannya majas. Majas ngarannya kada hakiki kada. Wa kana nafiqu Jibril alaihi salam wa kama qala ta'ala fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana ila bi tafsir ma'na idza qara'ahu ala Jibril fattabi' qur'ana. Yang membacakan Quran itu kan Jibril kepada Nabi, tapi ujar Tuhan, Pak, bila undan membacanya, apakah Tuhan ya Jibril? Bukan. Apakah Jibril ya Tuhan? Bukan. Tetapi Jibril hanya kenyataan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga guru itu kenyataan bagi Allah ta'ala. Jadi kita belajar lawan Allah ta'ala, jangan belajar lawan guru yang baca-baca itu. Sidin mazharkan saja, kenyataannya aja Sidin bisa mati. Ya kan? Ya kan? Fattabi' Qur'ana ila bi tafsir ma'na idza qara'u 'ala Jibril wa qala ta'ala qatiluhum yu'adzibhumullahu bi aydikum. Perangi oleh kafir harbi, niscaya Allah yang menyiksa mereka itu, tapi kenyataannya adalah badan-badan kamu. Bi aidikum maknanya bi anfusikum. Disambat artinya tangan, padahal maksudnya sebukuan awal. Min itlaqil juz irgatil kul. Fa'aba qalqatla ilaihi wa ta'liba ila nafsih. Ya tak? Pinanya nang memerangi orangnya orang Islam, ya kan? Nang membunuhinya orang kafir Allah Taala, padahal kedua-duanya itu Allah Taala, jangan penggalian. Iya kan? Cuma ngaran Sidin tadi orang Allah Taala tadi Pak, inya batandar itu bebas hendak disandarakannya ke inya langsung, hendak kemana Pak? Ya kalau sebagaimana ini bersumpah, hendak mengambil ngarantinya, mengambil yang lain, wabillahi, ini bersumpah, wabillahi, ini bersumpah, wal asri, ini bersumpah, wal fajri, ini bersumpah, wal layli, ini bersumpah, terserah ini. Orang ampunnya semuanya bebas. Tinggal lagi secara ilmu balaghah ada nan hakiki, ada majazi. Ada hakiki, ada majazi. Jadi kita ini kalau menurut tauhid memandang pandangan hakiki, majazi itu pada tepakai. Coba kalau kita lihat umpamanya yang menulis itu adalah jari kita, coba lepaskan jari ini, suruh nulis bisa enggak? Enggak bisa nulis. Andai kata lidah kita yang membaca, lepaskan lidah, suruh baca, bisa enggak? Enggak bisa baca. Maka kita lepaskan, lihat enggak? Itu nyata-nyata kita ini mazhar bagi Allah Ta'ala. Inilah tafsir ayat wa fi anfusikum afala tubsiruni. Diri kamu itu adalah sebenarnya kenyataan bagi saya, supaya kamu lihat saya di dalam dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsiruni. Nah disinilah termasuk ahsanul taqwim yang disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, di mana di antaranya ahsan taqwim yaitu bahwa diri kita menjadi mazharnya Allah, zat kita mazhar zatnya, nama kita mazhar namanya, asma kita sifat kita mazhar bagi sifatnya, akal kita mazhar bagi afalnya. Maka inilah termasuk ahsani taqwim. Nah, disinilah kalau kita mau mentafakkurkan di sini,
khususiatul insan ini lebih cepat untuk maqam ma'rifat mahabbahnya kamilah, membawa kepada maqam fana fillah baqa billah sekejap dengan jalan ini. Dan inilah yang dimaksud dalam hadis kursi, al-insan surri wa ana sirru la huwa ghairi wa la ana ghairu. Ini maksudnya nih, artinya bahwasanya insan ini adalah mazhar bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan ia Tuhan, bukan ia mazhar, kenyataannya aja. Bukan ia bukan. Ini pandangannya hakiki, bukan majazi. Ringkasnya minta aja secara jumlah, alam semesta ini adalah alam majazi. Minta aja jumlah. Semesta alam ini adalah majazi. Lamun kita ada tauhid, ambil hakikinya. Jadi wujud hakiki siapa? Allah. Nang ini pang majazi. Nah itu. Jadi pandangan batin marahnya musyahadah. Nah maka kita disuruh di alam ini dengan mengata asyhadu, karena sesuai namanya alam ini alam syahadah, bukan alam arwah. Kalau alam arwah alastu bi rabbikum qalu bala. Kalau alam syahadah wajib membaca asyhadu di waktu balik, karena alamnya alam kenyataan. Jadi harus ada kenyataan di lidah. Bagaimana orang jual beli, innamal bayu antarabu, jual beli itu apabila hatinya senang, ini senang, sudah. Cuma kesenangan di hati, kada bisnis dan nampak kecuali dengan akad di lidah. Saya jual, saya beli. Itu jadi yang di dalam hati itu alam arwah tadi bala itu tidak bisa dibenarkan kecuali dengan syahadah, dengan lidah, iqrar bil lisan, tasdik bil janan, amal bil kan khalas habis. Jadi kita kalau sudah tasdik bil janan bahwa Allah fa'il dan sudah kita syahadah iqrar bil lisan la ilaha illallah, tinggal lagi amal bil arkan. Kita ini banyak mengamalkan yang sunat sambil memandang bahwa itu perbuatan Allah. Jangan ada tujuan apapun yang ada. Surga pun jangan dituju. Dengan demikian kita akan diberi maqam siddiqin, yaitu tauhid orang-orang yang sudah sampai kepada minyak. Bukannya lagi inggan, kelapanya, apalagi tempurung dan sebagainya. Itu aja dah ringkasannya sudah. Rasanya cukup aja kalau disampaikan itu belum ditambah-tambahi karena hilang pulang karena yang penting-pentingnya aja. Mau ditambahin lain macam hilang pulang karena ketutup pulang yang penting-pentingnya aja. Itu aja dulu, mudah-mudahan berkah. Selamat batin kita dan zahir kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.